bukan berpolitik sih. Aku tuh lumayan sering mengkritik berita-berita aja sebenarnya, tapi dari pandangan orang awam ya. Kebetulan di lagi kontestasi politik memang lagi ada pemilihan. Aku memang selalu bersuara tahun ke tahun kalau misalnya memang ada pemilihan. Memang aku memilih untuk menyuarakan apa yang aku pilih. Kenapa? Karena kalau kita menyukai salah satu, ya kan pengen juga orang lain tahu apa sih yang mungkin lagi masih swing voter atau yang mungkin belum menentukan pilihan kemana. Jadi aku memfungsikan diri aku tahun ke tahun, gak cuma kali ini. Pernah Ya karena itu memang hak asasi kita semua masyarakat, semua rakyat, semua jenis profesi apapun berhak kok bersuara gitu ya. Tapi juga nggak masalah kalau nggak mau menunjukkan apapun. Ya tadi fungsinya tuh untuk itu, untuk aku mungkin ya punya followers ya, artinya ada orang-orang yang mungkin mau mendengarkan apa yang akhirnya aku sampaikan. Kak Gita tapi khawatir nggak sih meregang gitu dengan mungkin teman-teman yang berbeda pilihan? Pernah ngalamin itu nggak sih? Cerita dong kalau ada. Baru ngalamin kemarin, jadi kayak gimana ya, aku juga kaget tapi nggak masalah sih, karena menurut aku dari tahun sebelumnya aku melihat memang cukup sensitif, tahun ini kayak lebih sensitif lagi gitu kan. Tapi yang nggak apa-apa, itu kan kedewasaan kita dinilai dari situ. Aku sih nggak masalah kalau di sebelah aku ya ada orang yang kemarin lagi syuting biasa lah, ngobrol-ngobrol cari-cari, kemudian menghujat 02 dengan cara-cara yang mungkin karena nggak tahu aku pendukungnya gitu. Aku nggak masalah, aku senyum aja gitu. Akhirnya ada yang ngingetin, kita kan mendukung Pak Prabowo, sorry ya gitu, nggak apa-apa gitu. Maksud aku kita kan bebas dong, bebas berpendapat, bebas untuk sharing. Aku nggak pernah ngerasa irritating kalau ada sahabat aku, teman aku, atau mungkin pacar aku kalau punya gitu ya, kalau berbeda pandangan sama aku, santai banget. Walaupun punya, maksudnya seandainya punya. Kita mungkin selain aktivitas politik Masih syuting on the way juga mau keluarin buku, lagi bikin buku puisi. Nanti kalau diundang mau nggak sih? Kalau Mau aku dong. launching gitu ya, iya gitu aja. Buku politik enggak, buku puisi kok, puisi cinta. Jadi gitu ya, ternyata bener katanya Adele, lo kira harus patah hati, ada galaunya aja. Jadi kan itu hal yang akhirnya ada hasilnya ya, itu kumpulan puisi aku. terus patah hati Masih patah hati gue tuh kayak panjang gitu loh. Ini sebenarnya kegalauan yang udah lama, tapi seru juga kalau jadi karya gitu. Akhirnya ya udah dibuka. itu digarapkan sejak kapan Kak? Sebenarnya niatannya sih udah bertahun-tahun lalu, cuma ide jelasnya akhirnya kayaknya ini momen deh gitu. Dari tahun lalu, di pertengahan tahun lalu. Berarti Puisi Kakak sambil nangis-nangis atau Jalan-jalan pakai lagu gitu ya kalau ya. Enggak, tapi ada 1-2 puisi emang gue emang lagi sakit banget, lagi sedih banget, gue tulis sambil nangis gitu kan. Habis itu gue ngaca, bagus juga tadi actingnya. enggak. Nah, tapi emang ada sih yang lagi depresi terus tulis. Apa lagi kalau bukan perasaan ya, cuma karena emang enjoy aja gitu. Gue suka dari satu kalimat yang bilang gini, kalau peluru atau pisau tuh ngancam ke badan kita, kadang-kadang biarin aja supaya kalau dicabut soalnya darahnya lebih banyak keluar. Artinya kalau emang lagi sakit dinikmatin aja, karena kalau tiba-tiba kita harus enggak, gue harus move on itu kayak itu akan lebih menderita gitu. tapi kayak gitu sebetulnya itu adalah bentuk mengatasi ya, tapi kayak kita mengatasi Bener banget, itu salah satu caranya. Karena kalau dipendam lama-lama, itulah kenapa kadang-kadang sekarang orang kan dikit-dikit murid sekarang punya sakit mental, inilah mental health gitu, berbagai macam namanya ya gitu. Ya mungkin karena berusaha selalu terlihat baik-baik aja, padahal hatinya nggak baik-baik aja. Kalau aku ikutin aja. Lagi kenapa kamu juga? Kamu lagi nggak baik-baik aja ya? Oh kirain. Kirain yang gue tuh lihat-lihatan jiwa gitu. Ya itu. Jadi aku sih gitu aja. Selalu dari dulu tuh gue sedih aja, nangis. Tapi kalau bete, kalau banyak orang, terus aku takut kayak orang lain terganggu. Aku masuk mobil, aku selalu bukan entertain feeling aku, tapi menghargai bahwa perasaan itu memang harus dihargai kalau berubah-ubah. tapi dengan dirilisnya nanti Mana anjir? Sumpah gue jadi takut. Gak pernah apa sih? Iya gitu. Ditit-titit gitu ya. Gitu sih. Jadi dukung apa ini? tapi Kak dengan dirilisnya nanti buku itu jadi bikin susah move on lagi nggak sih, malah balik lagi ke perasaan yang itu lagi?
Ya mungkin aja, tapi nggak masalah kalau kayak gitu. Ya aku sih berharapnya dianya yang jadi susah move on ya karena baca bukunya. Enggak. Tapi nggak masalah kalau